kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Pada video yang ini aku akan membahas tentang buah. Ini bukan buah yang bisa dimakan ya, tapi ini adalah karakter-karakter yang muncul ketika kita hidup dan dihidupi oleh Roh Kudus. Firman Tuhan di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Begini isinya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat-lihat ya, di sini ada 9 bagian dalam buah roh. Dan menariknya, ini disebut buah, bukan buah-buah. Karena semuanya itu adalah satu paket. Bukan pilihan, tapi satu kesatuan. Terus, apa itu buah roh? Buah roh itu adalah hasil atau bukti nyata dari kehidupan seseorang yang berjalan bersama dengan Tuhan, yang membiarkan Roh Kudus masuk dan mengubah dirinya dari dalam. Ibaratkan kayak pohon nih, kalau akarnya sehat dan airnya cukup, pasti berbuah. Nah, hidup kita juga begitu. Kalau kita tertanam dalam Kristus dan dipimpin oleh Roh-Nya, maka secara alami buah roh ini akan muncul. Tapi prosesnya nggak instan ya. Ini tuh soal pertumbuhan dan pembentukan karakter. Kadang butuh waktu, kadang juga butuh dibentuk lewat pengalaman-pengalaman hidup. Oke, aku akan jelasin secara singkat 9 buah roh. Yang pertama tadi ada kasih. Kasih ini merupakan dasar dari semua buah roh. Bukan sekedar perasaan, tapi sebuah tindakan. Mengasihi tanpa syarat, bahkan ketika kita ngerasa gak nyaman, gak suka. Kasih itu sifatnya sabar, murah hati, dan tidak egois. 2, yaitu sukacita. Sukacita itu lebih daripada perasaan senang. Ini sukacita yang tetap ada bahkan saat situasi yang nggak ideal. Saat kita merasakan situasi yang nggak cocok nih sama aku, tapi mau nggak mau kita harus sukacita. Nah, karena sukacita ini sumbernya berasal dari Tuhan, bukan karena keadaan. Lanjut yang ketiga, itu ada damai sejahtera, ketenangan hati yang ada di tengah badai. Bukan berarti nggak ada masalah ya, tapi bagaimana kita tetap percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali. Yang keempat ada kesabaran. Ayo ngaku, siapa yang sini suka marah-marah, suka emosi, suka pengen. Nah, kesabaran ini adalah tanda kita belajar menyerahkan waktu dan proses hidup kita kepada Tuhan. Lanjut ada kemurahan. Sikap lembut dan ramah terhadap orang lain, terutama bagi mereka yang mungkin menganggap diri mereka itu tidak layak. Itu teman-teman. Selanjutnya ada kebaikan. Lebih dari sekedar ramah ini kebaikan. Kebaikan ini soal integritas, hati yang bersih, motivasi yang murni, dan hidup yang memberkati. Yang ketujuh ada kesetiaan. Wah, ini sifat yang teguh, bisa dipercaya, konsisten dalam iman, dan bertanggung jawab. Kita seperti bisa diandalkan karena kita hidup dalam kebenaran. Lanjut, ada 8, yaitu kelemah lembutan. Bukan lemah ya, tapi justru ini kekuatan yang dikendalikan. Tahu situasi kapan kita harus tegas, dan saat kita tegas itu hati kita tuh tetap dengan kasih dan saling menghargai, respect.
Dan yang terakhir ada penguasaan diri. Mengendalikan diri dari emosi, keinginan daging, atau reaksi-reaksi yang dapat merusak. Ini sangat amat penting di dunia kita yang sekarang ini serba impulsif. Nah, jadi buah roh itu bukan sesuatu yang kita usahakan dengan kekuatan kita sendiri, tapi itu muncul ketika kita dekat dengan Tuhan setiap hari. Caranya apa? Membaca firman, dan setelah itu kita biarkan Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. So pertanyaannya sekarang nih, apakah dalam hidup kita sudah melihat tanda-tanda buah roh itu, atau kita masih berjalan sendiri dan justru kita belum mau dipimpin sama Roh Kudus? Yuk kita evaluasi diri dan terus bertumbuh, jangan menyerah. Tuhan itu sabar dan setia menunggu kita kok. Dadah. Itu saja penjelasan aku mengenai buah roh. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati.